Hey guys, aku Fauzan dari Sudut CG. Pada video kali ini, aku akan buat video tutorial bagaimana caranya untuk menggunakan box cutter pada Blender 3.0. Jadi, rencananya pada video ini aku akan buat video singkat, video tutorial bagaimana sih menggunakan box cutter di Blender. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita pastiin dulu kita udah beli add-onnya box cutter. Kalian bisa dapatkan di Blender Market atau di gumroad.com. Jadi harganya kurang lebih seharga ini 300.000 lah ya. Kalau misalnya dolarnya sekarang 15.000, kita hitung kasar. Ini seharga 300.000 tanpa diskon. Tapi aku lebih suka untuk beli bundle-nya aja karena lebih hemat. Dan ketika ada Blender sale, ini harganya turun sekitar 25%. Oke teman-teman, ketika kalian udah beli, di sini kita langsung masuk ke Blendernya aja. Jangan lupa kita klik edit preferences, pastiin kalau misalnya add-onnya udah keinstall ya. Jadi pada video tutorial ini kita akan fokus menggunakan box cutter. Jangan lupa untuk save preferences dan ya, kita masuk 3D viewport. Oke teman-teman, cara untuk mengaktifkan box cutter itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa langsung klik aja di T panel seperti ini ya. Maka box cutternya udah aktif. Atau teman-teman juga bisa sesuai dengan perkataannya sini ya. Ini juga bisa diaktifin di sini. Tapi aku pilih sini aja. Nah di sini teman-teman bisa pakai shortcut key. Aku lebih prefer kepada ini karena langsung aja klik Alt W. Ya, udah aktif. Di sini teman-teman secara basic teman-teman udah bisa langsung menggambar ya. Ketika box cutternya udah aktif, di sini aku mau menggambar gini aja. Tarik. Udah selesai. Jadi cara buat boolean di box cutter itu kayak klik di sini, kemudian tahan sampai sini ya. Kita adjust scale-nya itu sampai segini kira-kira. Kemudian ketika kita udah nyaman sama besarnya, kita lepas klik mouse-nya, kemudian kita drag mouse kita kemana aja, entah ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Di sini aku ke bawah. Udah ke extrude. Nah, ketika aku klik satu kali lagi, maka booleannya akan langsung terhide otomatis. Di sini bisa kita lihat. Jadi box cutternya udah keren banget, udah langsung ngelompokin ke dalam collection. Jadi teman-teman jika ingin lihat di sini ya, ada di sini juga ada. Dan teman-teman kalau misalnya mau akses dari cutter ini, aku sih lebih saranin pakai hard ops, pakai ever scroll. Jadi kayak gini-gini aja ya, itu. Jadi prefer ya, aku suka banget pakai box cutter dibanding Fluent karena kalau Fluent itu mungkin lebih kepada user friendly, tapi fiturnya agak kurang advance dibandingkan dengan box cutter ya, gitu. Nah teman-teman ketika udah mengaktifkan box cutter ya, kita kembali ke awal, kita klik D. Nah, di sini maka akan muncul sebuah menu daripada box cutter. Secara singkat teman-teman, aku bisa jelasin semuanya, tapi kita mulai dari sini dulu. Jadi, di sini adalah bentuk boolean yang ingin kita buat. Basically, di sini ada 4, tapi ketika kita udah pilih satu, maka dia akan hilang dari sini. Jadi contoh ya, aku udah boolean ya di sini ya. Ini bentuknya kotak, bentuknya box, makanya hilang. Di sini nggak ada pilihan box. Tapi ketika kita ambil pilihan circle, seperti ini ya. Kita akan lihat, kita klik D, maka di sini ada pilihan box dan pilihan circle akan hilang. Seperti itu teman-teman. Jadi singkatnya, box bentuknya kotak, square, dan circle bentuknya lingkaran, dan untuk boolean ya. Adapun end gone, itu bentuknya seperti kita mau ngegambar aja sih ya. Misalnya nih, kita masuk ke orthographic dulu ya, ortho view. Seperti ini, aku ambil end gone, kemudian ambil di sini, set. Klik 2 kali, kemudian geser seperti ini. Udah selesai, seperti itu aja. Jadi aku suka banget juga pakai end gone ini karena ketika kita mau bentuk shape itu nggak mesti kita booleannya pakai kotak atau pakai circle, kita juga butuh kayak gambar kayak gitu tadi ya. Ya, jadi ketika udah selesai seperti tadi, kita bisa juga mengambil custom. Custom ini kalian bisa akses ketika sebelumnya udah menyimpan pakai ekstrak di sini. Ketika kita menggunakan box cutter ya, ketika kita menggunakan box cutter, kan kita misalnya ambil box aja, kemudian kita mau boolean di sini. Tapi kita nggak mau
difference ya, difference. Kita nggak mau ngurangin daripada booleannya. Kan boolean ada banyak jenisnya. Ada union, ada slash, ada inset, ada dan lain-lain juga. Nah, kalau misalnya di sini aku maunya ambilnya slice. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, di bawah sini ada beberapa keterangan. Ketika aku mau slice, maka aku akan pencet X di sini. Jadi warnanya akan berubah. Seperti itu teman-teman. Dan ketika aku udah selesai, aku klik sekali aja pakai mouse. Ya, udah. Seperti namanya, slice itu seperti motong. Jadi dia akan seperti terpisah dengan objek kita. Tapi aku pilihnya di box cutter ini sebagai non-destruktif. Makanya ketika aku masuk ke edit mode, edit, itu bentuknya sempurna. Bentuk kubus seperti pada awalnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ketika kita membentuk sebuah boolean seperti sini, di sini di bawahnya ada banyak pilihan. Aku bisa X slice seperti operasi yang barusan kita lakukan, atau insert seperti yang dalamnya masih tersisa. Kita ambil kulitnya aja. Kemudian ada juga seperti knife, yaitu motong langsung ya, buatin geometri baru, buatin vertex baru. Kemudian ada juga A, yaitu make. Maksudnya A itu make berarti kita buat objek baru yang nggak berhubungan sama sekali dengan objek yang kita barusan sebagai targetin. Seperti ini ya. Jadi aku naikin ke atas, kemudian aku klik sekali lagi. Nah, ini betul-betul sebagai objek yang baru. Tapi bedanya untuk kita buat langsung dan dengan box cutter, objek yang barusan kita buat dengan box cutter akan langsung terparent lah ke objek yang kita barusan gambarin. Seperti ini. Keren nggak tuh? Oke. Nah, kemudian ketika udah selesai ya, jadi di sini ada banyak ketika kita mau memotong sesuatu, di sini ada banyak pilihan seperti ini. Intinya, semua pilihan pada menu ini untuk memberikan shape kepada boolean kita. Oke teman-teman ya. Berarti ini udah jelas memberikan bentuk kepada boolean kita. Sekarang kita mulai dari atas ini. Jadi teman-teman ketika kita lihat di sini ada box helper, kurang lebih ini kerjanya sebagai rangkuman atau ringkasan daripada menunya box cutter. Jadi di sini seharusnya udah semuanya ada di pilihan box cutter. Oke, kita lanjut aja dulu ketika kita masuk di sini ya. Kita buat objek baru aja. Kemudian seperti ini. Nah sekarang kita udah ada kubus baru nih. Nah, sekarang kita masuk penjelasan kepada berikutnya, yaitu ini seperti set origin daripada boolean kita. Jadi contoh nih, contoh. Ketika kita udah aktifin box cutter, kita tulis, kita gambar dari sini, kita tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, aku klik shift biar booleannya nggak terhide. Jadi itu ada juga caranya gitu ya. Jadi nggak usah langsung ever scroll atau aktifin sini. Aku cukup klik shift dan klik kiri mouse, maka dia akan tinggal seperti ini. Dan kita klik daripada booleannya ini, maka kita akan melihat ada sebuah titik origin daripada objek kita. Ya, jadi buat teman-teman juga yang belum tahu, kurang lebih ini adalah titik origin, sebuah titik patokan dari sebuah objek kita. Jika kita lihat titik originnya ini betul-betul di tengah ya daripada boolean kita. Contoh nih, kita ambil lagi di sini set originnya dari mulai kita menggambar booleannya ya. Kita ambil, kita jadiin contoh seperti ini udah aktif. Kita pilih dari objek ini, terus kita apa ya? Gini aja kali. Kemudian segini, aku tarik segini ya. Kemudian aku klik shift supaya dia nggak lari seperti ini. Lihat teman-teman, jadi dia di sini titik originnya dimulai dari mouse yang kita mulai tadi, nggak di tengah lagi seperti sebelumnya yang di sini, teman-teman ya, seperti kalian lihat di sini. Jadi teman-teman bisa mengatur titik originnya berdasarkan dimulai dari mouse menggambar dari titik awal, atau ini titik origin berada pada face yang kita gambarin, namun dia di tengah. Bedanya sama ini, dia betul-betul ada di tengah secara volume. Tapi kalau misalnya kita ambil daripada ini, maka dia akan berada di face di atas sini. Di face di sini ya, kurang lebih. Dan dia di tengah. Gimana contohnya? Kita langsung gambarin aja seperti ini. Kemudian kita gambar. Aduh, pencet.
Kita tarik ke belakang. Ya, ketika udah selesai kita klik shift, done. Oh, sorry, aku lupa aktifin di sini dulu. Kita delete aja, kemudian kita gambarin di sini. Dan ya, kita lihat originnya berada di sini. Berada di tengah dan pada salah satu face. Ya, dari awal kita gambar boolean kita. Seperti itu teman-teman. Jadi, kurang lebih ini dimulai dari titik mouse yang kita mulai. Kemudian ini berada di titik face yang kita gambarin. Ini di tengah secara median point ya. Atau gimana ya cara bilangnya? Di tengah secara volume, kalau aku bilangnya gitu. Dan ini ada juga set origin berdasarkan active element atau objek yang kita gambarin. Jadi contohnya aku klik sini, originnya ada di sini ya. Ketika aku gambarin seperti ini, kemudian aku tarik, maka titik origin dari boolean ini berada di sini persis. Ya, kita bisa lihat titik originnya nggak ada bedanya karena emang titik originnya sama-sama di lokasi yang bersamaan. Ya, sama-sama di lokasi yang sama. Ya, seperti itu. Ya, ketika udah selesai, kita hide aja ya. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya di sini. Jadi teman-teman, menu ini secara dasarnya adalah sebuah cara kita ngekat sebuah objek. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada 4 pilihan. Dan masing-masing pilihan ada kurang lebih caranya masing-masing. Jadi secara singkat, kalau misalnya kita ngekat pakai objek, berarti dia berdasarkan objek. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita klik box ini, dan kita ambilin dari lokal, berarti dia akan memperhitungkan tentang lokalnya ini. Jadi kalau misalnya kita tarik garis gini ya, tarik box gini, dia kan lokalnya satu face gini ya, makanya dia menggambarnya gini. Tapi ketika kita masuknya secara mungkin ini pilihan-pilihan anu sih, secara kurang lebih sama dengan objek secara lokal, namun dia seperti lebih. Kalau misalnya ini dengan garis yang paling dekat dengan kita gambarin, terus kalau misalnya kita ambil ini, berarti dia patokannya adalah garis yang paling panjang. Di sini kalian nggak akan terlalu lihat cara bedanya, makanya aku nggak demoin, tapi ini mungkin akan dirasakan ketika kita ada satu garis diagonal seperti ini ya. Aku langsung aja deh, seperti ini. Aku potongin, seperti ini ya. Oke, nah aku ketika ambil di sini ya, aku ambil nearest edge. Jadi ketika aku ambil gini ya, tunggu, aku ambil box saja seperti ini, maka bentuknya kotak ya seperti ini. Tapi ketika aku mulai dari sini, maka dia akan menyesuaikan dengan sebuah garis lantang, sebuah garis yang melintas di sini, gitu ya. Oke, nah kita tarik. Kita boolean seperti ini kurang lebih. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih ini ya fungsinya dari sini. Dan kita masuk view. View kurang lebih itu seperti objek yang akan kita boolean itu mengikuti dari cara kita, dari sudut pandang kita melihat objek. Jadi kalau seperti tadi itu mengikuti setiap arah face dari objek kita. Namun kalau misalnya kita ambilnya view, maka misalnya gini ya, kita view-nya secara gini, kita tarik gini aja, maka ketika kita tarik ke belakang, set, jadi dia secara sesuai dengan view yang kita ambil tadi. Kurang lebih sama dengan endgone yang di bawah ini, karena pada objek ini aku ambil lokal, terus view align in ortho. Ya, kurang lebih ya. Ini view secara bagaimana kita melihat objek. Kemudian ini ada kursor. Kursor maksudnya adalah kursor point yang dari sini, ini nih. Jadi ketika kita mau menggambar, kita ambil box ya, udah terambil. Kita ambil di sini ya. Jadi kurang lebih sebenarnya itu di bawah gitu loh. Seperti ini. Jadi kalian, aku sih secara biasanya nggak pakai dari kursor dan word. Jadi kursor berdasarkan 3D point. Mungkin di beberapa kasus penggunaan ini berguna seperti ini ya. Tapi aku secara prefer nggak gunain ini.
Aku pakai objek atau view aja. Kemudian ada word. Jadi word itu kurang lebih sama dari sini, titik origin word. Jadi ketika kita mau gambar gini, jadi sebenarnya dia emang dari bawah sih. Seperti itu teman-teman. Ya, aku ambil objek aja dan lokal. Seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini ada snap. Snap itu kurang lebih ketika kita mencet kontrol ketika kita mau ngekat, itu akan muncul beberapa titik-titik bantuan. Kurang lebih seperti ini. Gini ya. Ini aku ada grid. Tapi ketika kita nggak suka grid, kita bisa ambil sini aja. Kita matiin ini. Dan kita bisa lihat ada kurang lebih seperti ini lagi. Kemudian kita matiin ini, maka akan muncul titik-titik gini aja, yang mungkin akan tersebar di seluruh face yang kurang lebih ingin kita gambarin. Seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi intinya ini adalah satu kesatuan. Bagaimana caranya supaya gambarin kita lebih enak, seperti lebih presisi. Ketika aktifin ini, maka akan muncul seperti ini. Tapi ketika kita seperti mau ngekat kayak fluent ya, itu kita mau aktifin sini aja. Oke. Nah, ini buat tips juga teman-teman. Seharusnya aku nggak sebutin dulu di sini, tapi bagus aja buat teman-teman ketahui bahwa aku lebih suka pakai ini ya. Tentu aja aku lebih suka pakai ini karena aku lebih suka kayak experience dari Fluent. Ketika udah aktif di sini, ambil gini, aku klik spasi. Maka di sini udah menjadi grid yang bisa kita gambarin senak aja. Dan ketika kita mau ngebesarin ya, daripada grid ini, kita bisa klik kontrol, kemudian scroll. Ketika ke bawah maka akan makin kecil, ketika ke atas maka akan makin besar. Dan ketika kita mau mengubah dari bentuk kotak-kotaknya ini untuk lebih teliti, kita bisa klik shift dan kita scroll aja seperti ini. Ya, aku suka banget sini. Seperti ini ya. Tapi ketika aku pengen mindahin dari grid ini ke face lain, itu nggak mesti escape dulu, pencet escape, nggak gitu. Jadi bisa langsung klik A, kemudian mouse kita hoverin ke sini, pindahin ke sini, kita klik A lagi, maka dia akan align otomatis seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ini menariknya teman-teman ya, karena pada mouse kita ketika ambil sini, ketika kita klik A, maka dia otomatis masuk ke face-nya ini aja. Seperti itu. Keren sih, aku suka banget untuk ini. Kemudian kita klik escape. Jadi kurang lebih ini adalah sebuah ketelitian. Aku saranin sih kalian coba-coba aja dulu dari sini, karena aku nggak akan menjelaskan lebih dalam pada video tutorial kali ini. Oke, kemudian di sini ada pengaturan dari box cutter. Nah teman-teman, di sini juga aku lebih saranin buat kalian explore sendiri daripada pengaturan box cutter ini. Tapi kurang lebih yang mesti kalian ketahui adalah ini, non-destruktif atau destruktif. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat page penjualan dari box cutter, ini ada non-destruktif by nature atau destruktif by choice. Jadi ketika kita ingin nge-cut dari objek kita secara destruktif ya, itu kita bisa ambil destruktif seperti ini, kita tarik seperti ini. Maka ketika aku lepas ini, dia akan menjadi vertex betulan ya. Beda dengan ketika kita klik edit sekarang, ini masih betul-betul sebuah objek aja, sebuah kubus yang kita ambil dari awal, dan kita lihat di modifier, di sini ada banyak boolean. Tapi ketika kita ingin menggunakan langsung destruktif, kita langsung tarik seperti ini, kemudian kita masuk ke edit dan kita lihat ada vertex baru seperti ini teman-teman, dan dia nggak akan menjadi boolean. Aku sih lebih prefer untuk menggunakan non destruktif ya. Jadi teman-teman mesti ketahui di sini ada destruktif, ada non destruktif. Kalian juga bisa akses di atas. Oke. Kemudian selanjutnya ini maksudnya adalah live. Jadi ketika ini secara default ini nyala. Jadi ketika kita mau nge-cut itu ada seperti ini ya. Ada sebuah pilihan seperti ini. Tapi ketika kita matiin, maka jadi dia nggak akan terlihat gimana nge-cutnya. Ini baru kelihatan cut-nya gimana ketika kita udah klik kiri mouse kita. Seperti ini. Maka dia baru muncul dari ya boolean kita. Kenapa ini berpengaruh, teman-teman? Menurutku ini berpengaruh ketika kita udah banyak banget booleannya, dan
ketika kita live itu akan mulai terasa agak laggy atau terasa agak patah-patah. Makanya ada beberapa orang yang lebih prefer atau beberapa user untuk lebih prefer untuk matiin live-nya. Tapi aku sih kalau misalnya masih kuat ya komputernya, masih nggak lag, aku hidupin live-nya aja. Karena itu lebih intuitif yang aku rasakan. Seperti ini. Oke teman-teman. Nah di sebelah kanan kita ini kurang lebih operasi yang ingin kita mulai ketika kita ngekat. Jadi secara default ini cuman ngambil logo gembok aja ya. Ini logo gembok yang dimana ini berarti kurang lebih yang kita mau ngekat atau kurang lebih sebagaimana fungsinya box cutter. Tapi ketika kita ambil dari sini ya, di sini ada beberapa. Aku mau ambil apa ya? Kurang lebih solidify deh. Ini di sini kalau kita hoverin mouse kita, ini ada keterangannya solidify. Di sini ada juga, ini kurang lebih mirror. Oh ya, kita ambil mirror aja karena langsung kelihatan. Kalau misalnya kita ambil di sini ya, kita mau ngekat dari sini. Set. Maka di kirinya otomatis ngekat. Oke, teman-teman. Jadi ini kurang lebih adalah operasi yang ingin kita langsung gunakan pada awal penggunaan box cutter. Jadi di sini kurang lebih secara yang lebih frequently sering dipakai. Tapi ketika kita mau lebih daripada ini, kita bisa akses di sini. Kemudian di sini ada banyak pilihan operasi apa aja yang mau kita mulai dari awal. Aku secara default ambil ini aja. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk kepada menu terakhir daripada box cutter. Ini fungsinya adalah titik awal kita menggambar. Ya, jadi di sini ada dua pilihan, ada corner, ada center. Jadi kalau misalnya kita ambil box ya, di sini udah kita ambil box. Kemudian kita ambil dari corner. Berarti kalau dari corner, ketika kita menggambar dari titik ini, maka boxnya akan muncul dari ini juga. Seperti ini ya. Kita tarik. Nah, tapi ketika kita memilih untuk center, aku mau tarik di sini ya. Aku mau tarik ke bawah. Tapi ketika kita udah pilihan center situ tadi, maka ketika ambil gini, maka kita kayak nge-scale dari boolean kita dari awal seperti ini. Ya. Jadi ada perbedaan ya teman-teman ya daripada ini dan dari sini. Kalau misalnya dari sini itu berarti origin yang udah kita lakukan boolean. Kemudian dari sini adalah titik awal menggambar kita, cara menggambar kita. Ini dari corner atau dari center. Aku lebih prefer untuk menggunakan corner. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman, aku rasa sekian aja untuk video kali ini. Iya, mungkin video ini agak panjang ya. Padahal aku udah bilang singkat di awal. Jadi, emang itu box cutter atau hard ops dan box cutter itu emang betul-betul sebuah add-on yang aku bilang adalah add-on yang paling pertama kalian mesti beli ketika kalian udah memutuskan untuk beli add-on. Jadi add-on ini sangat berguna. Ini sangat berguna di semua kondisi yang aku bilang ya. Terutama untuk hard ops-nya. Tapi pada video kali ini aku cuman sebutin box cutternya aja. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jika kalian ingin berkomentar atau ingin bertanya, silahkan kirim komentar kalian pada kolom komentar di bawah. Ya, jika kalian ingin bertanya, bertanya aja. Dan ketika kalian suka, maka like aja. Dan ketika kalian merasa bermanfaat, silahkan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian tidak ingin ketinggalan mengenai bagaimana kelanjutan tutorial atau bagaimana tentang berita dari persijian Indonesia ataupun dunia. Ya, aku Fauzan Alif Anwar dan cukup sekian untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk stay produktif. Bye-bye.